faktor resiko apa aja sih dok yang memperberat atau meningkatkan ya probabilitas atau kemungkinan terjadinya kelainan bawaan seperti usia gitu, ngaruh nggak sih dok? Iya, jadi sebetulnya kalau usia itu yang sudah terbukti secara penelitian dan sebagainya ya, itu adalah usia ibu pada saat hamil. Jadi kalau usia ibu di atas 35 pada saat dia hamil, itu berisiko untuk punya anak dengan sindrom Down. Gitu, di atas 35. Bukan berarti di bawah 35 nggak berisiko sih, ada risiko tapi jauh lebih kecil dibanding kalau sudah di atas 35. Itu salah satu dari sisi usia. Saya termasuk orang yang setuju dengan orang-orang zaman dulu ya, bahwa orang kuno bilang kalau hamil lu jangan ke pasar deh gitu. Hamil muda jangan sering pergi ke tempat-tempat umum gitu. Dimana, nah saya rasionalisasinya adalah di tempat umum misalnya di pasar atau di mall atau di kerumunan-kerumunan di luar sana kan kuman banyak gitu ya, virus banyak gitu. Jadi kalau kamu daya tahan tubuhnya nggak bagus gitu misalnya, ya mending di rumah aja gitu ya. Jadi lebih aman, maksudnya menghindari paparan kalau dari sisi infeksi ya. Terus juga dari gizi gitu. Jadi gizi itu kan wanita hamil di Indonesia itu mungkin banyak yang anemi misalnya ya. Aneminya karena apa? Kita nggak tahu. Kalau karena asam folat ya dia bisa kurang asam folat ya. Anaknya bisa nanti sumbing, hidrosefalus atau anencefali gitu seperti itu. Pada saat kehamilan nih dok, terus mendapatkan ternyata diperiksa ada indikasi sepertinya ada kelainan bawaan. Itu gimana ya dok? Apakah harus? Iya, jadi nah ini saya rasa satu momen yang baik ya, Dr. Jesslyn, untuk menyampaikan kepada pemirsa dan juga kepada masyarakat awam bahwa kalau hamil dan kemudian kontrol ke dokter ditemukan ada kelainan di USG, itu sebaiknya pergi ke dokter yang memang misalnya spesialis kebidanan, pergilah ke dokter yang memang menekuni bidang itu gitu ya. Nah itu kalau di kebidanan itu ada spesialis khusus namanya spesialis feto-maternal ya, feto-maternal. Nah dok, kalau misalnya kita kan udah dengar banyak nih dok tentang kelainan bawaan. Seringkali biasanya respon keluarga seringkali denial gitu ya dok, tidak menerima kenyataan, dan terkadang mungkin ada yang mau minta aborsi dok. Nah kalau kayak gitu seperti apakah ada pertimbangannya dok dari mungkin dari segi medis, legal dan juga etisnya itu bagaimana? Ya, jadi saya sih bukan ahli kebidanan ya, tapi ada Undang-Undang Kesehatan 2009 nomor 36 kalau saya nggak salah yang mengatur masalah aborsi pada kehamilan gitu ya. Jadi setahu saya aborsi itu dilarang di Indonesia, kecuali ada perkecualian dari Undang-Undang Kesehatan itu. Setahu saya perkecualian kalau anaknya cacat dan dia cacat itu mengancam nyawa ibunya dan mengancam bayinya. Jadi kalau cacatnya itu menyebabkan ibunya dalam bahaya gitu atau bayinya juga dalam bahaya gitu, tentu itu interpretasinya terserah dokter kebidanannya ya, yang merawat. Itu boleh diaborsi. Terus kedua, yang saya baca itu bisa pemirsa bisa menggoogling di internet ya tentang Undang-Undang Kesehatan 2009 tentang aborsi. Yang kedua, kalau diperkosa, hamil karena kasus perkosaan. Yang ketiga saya lupa persisnya apa ya, tapi ada 3 perkecualian. Tapi kalau tidak memenuhi 3 hal itu bisa didenda dengan 1 miliar. Baik tenaga kesehatan yang melakukan ataupun siapapun yang melakukan. Bagaimana sih dok cara dokter Lydia untuk menenangkan, menghibur pasien, itu bagaimana dok selama ini? Ya, ini buat saya sih sulit ya. Jadi sulit dalam arti kan saya nggak mengalami. Ya, seringkali pasien itu menganggap dokter kan nggak mengalami, saya yang mengalami. Saya cukup banyak ketemu seperti itu, tapi pada umumnya yang anaknya sudah lahir, jadi bukan pada saat hamil gitu. Tapi kalau pada saat hamil pun ada gitu. Pada umumnya pertama kita harus menunjukkan empati.
empati pada apa yang dia alami. Baru kemudian, dan selain itu juga yang utama menjelaskan secara medis ya, sebetulnya apa sih yang sedang terjadi, kenapa bisa begitu. Kalau bisa tahu penyebabnya ya dijelaskan, misalnya Down syndrome, dan kemudian kalau tidak ya dijelaskan apa adanya. Baru kemudian kita, kalau orangnya cukup terbuka, kita bisa menanyakan gimana perasaan ibu, gimana perasaan bapak dengan ini. Jadi kita menunjukkan empati, bukan kayak dokter yang secara teknis saja untuk menyampaikan secara medis dan kemudian ya terserah kamu aja gitu, gimana gitu. Enggak sih, jadi pasien biasanya saya alami, pasien sangat berterima kasih kalau dia lihat dokternya tuh empati kepada dia. Sehingga itu memudahkan dia untuk mengambil keputusan-keputusan gitu. Dan pada umumnya satu hal yang sering mereka tanyakan, dokter sering nggak sih ada pasien seperti ini? Dokter sering nggak sih ada orang yang ngalamin seperti saya? Dimana sangat sulit membuat keputusan. Saya sampai sekarang dokter, saya belum bisa menerima anak saya seperti ini. Jadi gimana ya dokter ya? Nah kalau pasien terbuka kita harus sampaikan empati kita bahwa pasti ada maksud Tuhan. Kalau dia orang percaya gitu ya, saya biasanya akan bilang bahwa kelainan bawaan itu bukan sesuatu yang jarang dibahas di Alkitab. Banyak kelainan bawaan yang tertulis di Alkitab. Di Yohanes 9 misalnya ada orang yang buta sejak lahirnya gitu ya, Yohanes 9. Terus kemudian di Kisah Rasul 3 ada orang yang lumpuh sejak lahirnya. Ada orang yang gagap sejak lahirnya. Banyak sih Alkitab menulis tentang cacat bawaan gitu ya. Yang mereka dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Jadi saya bicara biasanya melalui situ. Terus kemudian juga saya menyampaikan tentang Tuhan tidak pernah keliru ya. Tidak pernah ada anak yang lahir begitu saja tanpa intervensi Tuhan. Itu pemahaman saya gitu ya. Jadi dalam hal yang demikian kita selalu yakin bahwa segala sesuatu bisa bekerja sama, Roma 8:28 ya, bahwa mendatangkan kebaikan. Tapi memang perlu disampaikan kepada pasien juga bahwa kelainan bawaan itu para pemirsa sering merupakan ujian bagi pernikahan ataupun keluarga. Ya. Jadi saya mendapati cukup ada beberapa keluarga pernikahan suami istri yang justru makin renggang karena anaknya cacat. Jadi bukan keluarga itu, suami istri itu makin kompak gitu ya, untuk bagaimana menghadapi anak yang sangat bergantung karena kecacatannya itu. Tapi dia malah makin menjauh satu dengan yang lain gitu, makin menghindar gitu ya. Jadi istrinya menghadapi anaknya dengan sendirian, tidak ada dukungan dari keluarga, dari suami gitu ya. Dan tidak ada dukungan dari dokternya juga gitu ya. Nah itu sangat kasihan seperti itu. Jadi itu yang perlu kalau keluarganya terbuka biasanya saya sampaikan. Dia mau mendengar dan didoakan. Gimana sih dok, mungkin ada tips nggak untuk orang tua yang menghadapi hal itu mungkin dalam pernikahan, gimana caranya supaya kompak nih dok, dan supaya yang paling penting adalah juga tidak kecewa atau bahkan menyalahkan Tuhan gitu dok? Saya lihat pengalaman saya ya, itu peran pendeta di mana mereka bergereja, kalau dia orang Kristen itu penting. Ya, jadi ada satu gereja besar di Jakarta yang ketika itu jemaatnya ada yang anaknya cacat dan kemudian pendetanya datang ke rumah sakit, ikut bertanya kepada saya tentang, tentu dengan konsen ya, dengan izin dari orang tuanya tentang kelainannya dia gitu. Dan apa yang gereja bisa dukung. Nah, itu bagus banget kalau seperti itu ya. Jadi bisa didoakan secara periodik, at least pada masa-masa awal gitu ya. Terus yang kedua, usahakan orang tua dengan anak yang cacat punya komunitas. Punya komunitas ya para pemirsa, kalau ada anak cacat di keluarga jangan dikucilkan keluarga itu. Keluarga itu justru perlu didatangi, bukan ditanyain sakit apa, udah dibawa kemana dan sebagainya, bukan gitu. Tapi perlu untuk didukung
Ayo dek, gimana? Kamu butuh apa? Butuh bantuan apa? Butuh informasi apa? Nanti kakak cari, misalnya gitu. Hal-hal seperti itu. Itu komunitas yang mendukung. Bisa keluarga, bisa teman-teman. Terus yang ketiga adalah komunitas kelainan itu. Jadi kayak di Jakarta, misalnya itu ada kelainan yang namanya, ada kelompok komunitas yang namanya POTATS. POTATS itu perkumpulan orang tua dengan Down syndrome. POTATS itu sangat aktif. Mereka sangat aktif menolong sesamanya, ngadain seminar, webinar dengan Zoom dan sebagainya untuk keluarga-keluarga yang punya anak dengan Down syndrome itu gimana sih? Misalnya gimana sih beli misalnya Down syndrome dengan sumbing misalnya ya, gimana sih beli dot yang buat anak sumbing itu beli di mana sih gitu. Jadi itu kan nggak banyak informasi seperti itu. Tapi kalau mereka bergabung dalam kelompok itu mereka saling bertukar informasi. Untuk para pemirsa yang mungkin dianugerahi keistimewaan oleh Tuhan ya, sehingga punya anak dengan kelainan bawaan, dititipin sama Tuhan anak dengan kelainan bawaan yang spesial. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu pemirsa di sana, para pemirsa harus ada yang berhenti kerja karena harus merawat anaknya sendiri. Karena anak itu tidak mungkin dititip di daycare misalnya gitu. Saya cuma menyampaikan pesan, jangan putus harap. Miliki komunitas yang baik, tapi yang utama adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan komunitas mungkin di gereja atau di keluarga gitu yang mendukung Anda gitu. Jangan menjauhkan diri karena merasa saya takut ditanya terus gitu. Saya sendiri sudah stres dengan anak saya setiap 24 jam dia dengan saya. Saya nggak sanggup dokter untuk bertemu dengan orang lain. Jadi anak itu dipisahkan gitu. Jangan. Jadi bawalah ke mall kalau memang anak itu sudah bisa, dan kita sudah boleh ke mall dengan new normal ini ya misalnya. Jadi anak itu punya kehidupan sosial yang baik. Terus jangan putus harap, terus berdoa dan layani anak kita itu dengan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, pergilah ke dokter yang memang menekuni kelainan itu. Sehingga bisa dilakukan penanganan atau pencegahan untuk anak berikutnya barangkali kalau kita tahu penyebabnya. Baik, terima kasih banyak Dokter Lydia. Kita sudah sampai di penghujung acara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih Jesslyn. Dari perbincangan kita dengan Dokter Lydia, kita mengetahui bahwa kelainan bawaan ada beberapa jenis. Ada yang genetik, non-genetik, herediter, non-herediter, dan juga kita mengetahui apa saja penyebabnya, ada faktor-faktornya apa saja. Beberapa ada yang bisa dicegah, tapi ada juga yang tidak bisa dicegah. Sebagai orang percaya sudah seharusnya kita mengetahui bahwa kelainan bawaan bukanlah akhir dari kehidupan. Bersama saya Dr. Jesslyn, sampai jumpa di episode Shalom Dok selanjutnya.